Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang. Mungkin lebih baik kalau kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Boleh ketua kelas silahkan dipimpin. Ya, setelah apa yang sudah Bapak beritahukan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, baik itu definisi, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaannya. Mungkin karena udah Bapak beritahu sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang sudah baca-baca tentang teks eksplanasi ini, jadi sudah bisa memaparkan kepada teman-teman, memaparkan tentang pendapatnya kepada teman-teman. Ya, mungkin ada salah satu dari kalian. Tidak ada. Jadi kita ke definisi itu. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan proses atau sebab akibat dari suatu fenomena. Jadi bisa ke peristiwa alam, ilmu pengetahuan, kebudayaan, atau peristiwa sejarah. Ya, jadi lebih ke situ. Jadi teks eksplanasi ini bersifat ilmiah karena penjelasan yang ada di dalam teks eksplanasi ini mengacu kepada fakta, data penelitian, dokumentasi sejarah, dan sebagainya. Lalu kita ke struktur teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 4, yaitu pertama pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan kesimpulan. Yang dimaksud pernyataan umum itu bagian pernyataan umum itu menjelaskan mengenai latar belakang atau tinjauan umum topik. Jadi seperti isinya itu lebih ke klarifikasi, sejarah, asal usul, hal-hal yang seperti itu. Jadi bagian ini tuh lebih ke bagaimana proses dan peristiwa itu terjadi. Lalu ada deretan penjelas, yaitu yang kedua itu tadi dari struktur. Jadi deretan penjelas itu jadi perincian proses dari peristiwa itu. Jadi rincian proses dari fenomena yang mencakup dampak yang ditimbulkan. Jadi nggak hanya perincian tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, tapi juga memaparkan dampak dari fenomena tersebut gitu. Lalu ada interpretasi. Bagian interpretasi itu berisi tentang penafsiran penulis mengenai topik perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta ada korelasi yang menyertainya. Jadi lebih ke bagaimana perspektif lain tentang fenomena tersebut gitu. Jadi apa saja hubungan yang mendukung tentang fenomena tersebut. Lalu ada kesimpulan, yaitu kesimpulan atau inti dari ketiga bagian di atas. Lalu juga ada tanggapan penulis tentang fenomena tersebut. Ciri-ciri teks eksplanasi itu
bahasa baku yang universal. Karena pemaparan agar mudah yaitu berisi tentang identifikasi fenomena atau tentang gambaran dari fenomena itu. Mengumpulkan referensi. Jadi ya cara mengumpulkan referensi ini dengan kita mengobservasi atau mencari tahu apapun itu yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan tadi. Lalu mengembangkan teks. Jadi setelah kita mendapatkan referensi dan membuat kerangka-kerangka teks tersebut, kita kembangkan lagi dengan teks eksplanasi yang utuh. Lalu yang terakhir, penyuntingan teks. Setelah dikembangkan, periksa kembali teks-teks yang telah dibuat. Suntinglah apabila itu memang dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan di dalam penulisan. Jadi untuk teks eksplanasi ini kalian dapat tugasnya itu kalian merangkum apa saja yang sudah Bapak jelaskan tadi dari definisi, kaidah kebahasaan, struktur dan ciri-ciri, lalu kalian buat contoh dari teks eksplanasi tersebut. Ya mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.